Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang, bertemu lagi dengan saya. Hal ini kita akan coba bahas, ya, lanjutan dari yang pernah kemarin saya sampaikan terkait dengan empat hal, ya, empat hal menjadi dasar ataupun langkah bagi siapapun juga yang pebisnis mau bisnisnya berhasil, bisnisnya sukses ketika dia memahami manajemen keuangan. Nah, empat hal itu apa saja? Kemarin kita sudah bahas. Yang pertama adalah bagaimana kita memiliki mindset yang benar, ya, terkait dengan manajemen keuangan. Nah, lalu yang kedua, kaitannya dengan bagaimana kita ketika memulai usaha mengetahui dari mana sumber modal kita, keuangan kita, lalu untuk kemana saja, menjadi apa saja, dan menjadi kewajiban kita seperti apa, gitu ya, sehingga akhirnya kita tahu benar-benar posisi aset dan juga utang, modal, dan yang lain sebagainya, gitu ya. Jadi flow-nya kita tahu, uangnya kita tuh kemana saja, ya. Lalu yang ketiga adalah bagaimana kita mengetahui terkait dengan potensi ataupun hasil dari usaha kita, bisnis kita, laba rugi, ya. Kita mengetahui, kita memastikan bahwa bisnis kita ini memang menguntungkan, bisnis kita ini memang menghasilkan, ya. Tidak ada kesalahan perhitungan dan yang lain sebagainya. Lalu yang keempat, bagaimana kita mengetahui flow, alur dari keuangan kita, kas kita, gitu ya, datang dari mana, terusnya keluar kemana saja, untuk apa saja, dan tidak kemana-mana, gitu. Nah, kita akan coba terkait pembahasan nomor pertama, step pertama, yaitu memiliki mindset. Nah, teman-teman, yang saya ketahui dan pengalaman saya, ya, di pebisnis muda, pebisnis baru, bahwa mereka hanya semangat, hanya memahami bahwa bisnis itu adalah bagaimana dia mendapatkan pendapatan, bagaimana dia mendapatkan keuntungan, bagaimana dia akhirnya memiliki uang yang cukup, ya. Tapi dia tidak memiliki pemahaman yang lengkap terkait bagaimana akhirnya bahwa bisnisnya itu bukan berdasarkan rasa, bukan berdasarkan bayangan, bukan berdasarkan kira-kira, tetapi semuanya berdasarkan dari sebuah pencatatan real, pencatatan sesungguhnya terkait dengan bisnisnya mereka, ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita harus benar-benar memahami bahwa sebenarnya pengelolaan keuangan itulah sangatlah penting dalam sebuah bisnis, sehingga ketika kita memahami, ya, bahwa pentingnya pengelolaan keuangan itu, manajemen keuangan itu dalam sebuah bisnis, maka dia akan sangat-sangat disiplin, sangat-sangat kuat, sangat-sangat memperhatikan pencatatan ini. Nah, jangan sampai akhirnya teman-teman, ya, usaha kita, ya, perjuangan kita, pengorbanan kita dalam melakukan bisnis itu akan sia-sia, itu akan hancur ketika akhirnya kita tidak mengetahui bagaimana persisnya sebenarnya bisnis kita, ya. Nah, ketika kita memiliki pemahaman yang baik, ya, bahwa proses dari bisnis kita ini harus tercatat, harus tertuang dalam sebuah perhitungan yang memang kita ketahui, maka kita akan sangat hati-hati, ya. Kita akan sangat perhitungan, ya. Kita akan sangat merencanakan semua bisnis kita itu dengan
dengan baik, ya. Kenapa? Karena ketika kita memiliki perhitungan yang baik, pencatatan yang baik, kita akan sangat memahami bahwa potensi-potensi apa yang akan ada, potensi-potensi apa yang memang kita miliki, ya. Mulai akhirnya kita akan bicara pengaturan keuangan dari bisnis kita. Kita akan mengetahui bagaimana akhirnya potensi bisnis kita. Kita akan sangat mengetahui dan juga akan sangat berhati-hati menentukan harga jual kita. Kita akan sangat berhati-hati dan juga akan sangat presisi dalam menentukan harga pokok penjualan kita atau pembelian kita, ya. Nah, ketika ini kita miliki teman-teman, maka kita akan sangat-sangat menghargai setiap rupiah, setiap langkah yang akan kita jalankan, yang akan kita keluarkan. Kita akan sangat berhati-hati dalam mengeluarkan rupiah yang memang kita miliki, dan kita akan sangat tahu langkah-langkah apa yang akan kita ambil, langkah-langkah apa yang akan kita lakukan terkait dengan bisnis kita. Ya, contohnya gini teman-teman. Ketika kita mengetahui bahwa berapa perhitungan penjualan biaya HPP kita, ya, dan HPP kita, maka kita akan tahu berapa margin yang akan kita dapatkan. Nah, ketika ini sudah kita dapatkan, ya, perhitungan ini sudah kita dapatkan, maka kita akan tahu langkah yang harus kita lakukan, gitu ya. Kita nggak akan sembarangan akhirnya melakukan hal-hal yang terkait dengan bisnis kita. Kita nggak akan melakukan hal-hal yang mubazir dalam bisnis kita, ya. Nah, mindset ini harus dimiliki oleh semua pebisnis, sehingga ketika dia tahu pencatatannya, ya, ketika dia tahu pentingnya manajemen keuangan, gitu ya, pengelolaan keuangan seperti apa, maka dia tidak akan berani, bahkan kita nggak akan berani, sekali lagi nggak akan berani untuk mencampur adukan, untuk menggunakan uang bisnis kita untuk kepentingan pribadi kita, atau sebaliknya menggunakan uang pribadi kita untuk bisnis kita. Karena ini akan fatal, teman-teman, ya. Sekali lagi, ini akan fatal, ini akan berefek pada bagaimana bisnis kita, ya. Banyak orang, ya, dia memiliki bisnis yang katanya hebat, pendapatannya hebat, omsetnya hebat, tapi ternyata akhirnya kok nggak ada yang dia miliki. Dia ketika misalnya harus membeli sesuatu, dia susah, bingung uangnya dari mana, ya. Bisa jadi ini karena dia tidak memiliki kedisiplinan, dia tidak memisahkan, ya, antara uang pribadinya dia, uang keluarganya dia, dengan uang bisnisnya dia, ya. Oleh karena itu, ya, saya sangat sarankan bahwa setiap pebisnis itu memiliki rekening-rekening yang berbeda untuk bisnis dan juga untuk pribadi, walaupun masih dikelola secara pribadi. Oh ya, ini mungkin ya, Pak, saya kan bisnisnya masih kecil banget, gitu loh. Saya belum punya karyawan untuk melakukan pencatatan. Saya belum punya akhirnya rekening perusahaan dan yang lain sebagainya. Nggak harus itu, ya. Walaupun uangnya masih Anda kelola sendiri, masih kita kelola sendiri, tapi yang terpenting adalah bagaimana memisahkan uang pribadi Anda, uang keluarga Anda, dengan uang bisnis Anda, ya. Harus dipisahkan, nggak boleh tidak, ya. Uang bisnis, uang pribadi, uang bisnis, uang keluarga, ya, itu harus dibedakan. Walaupun, Pak, gimana, saya kan baru mulai. Oke, Anda baru mulai, tapi tetap saja dipisahkan. Sekecil apapun juga, sebesar apapun juga uang bisnis Anda dan uang pribadi Anda itu harus dipisahkan. Ketika misalnya baru mulai,
Pak, saya kan modalnya dari uang saya sendiri gitu ya. Oke, nggak apa-apa, it's no problem gitu loh. Lalu buatlah rekening usaha Anda, bisnis Anda. Pindahkan uang bisnis Anda, uang pribadi Anda sebagai modal ke rekening bisnis Anda. Dan semua pengeluaran untuk bisnis Anda berasal dari rekening bisnis Anda. Jangan sekali-sekali mencampur adukkan bahwa pengeluaran untuk bisnis Anda itu berasal dari rekening pribadi Anda. Ya, paham ya? Ini menjadi sangat mendasar sekali dan ini menjadi sangat-sangat penting sekali. Dan ketika ini tidak dijalankan, maka saya sangat yakin bisnis Anda tidak akan bisa diperhitungkan, bisnis Anda tidak akan bisa dirasakan hasilnya, dan bisnis Anda hanya akan seperti itu saja. Ya. Kenapa teman-teman? Ya, kenapa? Karena kalau misalnya dicampurkan, kalian ataupun kita tidak akan tahu, ya, kita tidak akan tahu mana uang yang bisa kita gunakan untuk bisnis, mana yang kita gunakan untuk pribadi. Jangan sampai akhirnya ketika kita berbisnis kita tidak ada, dan ketika kita punya kepentingan keluarga kita tidak ada. Ya, semuanya ini asalnya karena di awal kita tidak memahami, kita tidak menyadari bahwa penting banget sebuah manajemen keuangan, baik itu pribadi maupun bisnis, dan apalagi bisnis Anda. Ya, jadi teman-teman, jangan hancurkan bisnis Anda, bisnis kita, ya, hanya karena kita tidak mau direpotkan dalam pencatatan. Ya, repot Pak. Iya, memang itu repot. Bisnis kita itu sungguh luar biasa, penuh perjuangan, perlu ikhtiar yang besar, perlu usaha yang besar, perlu strategi yang besar. Jangan sampai akhirnya itu hancur karena kita tidak disiplin, kita tidak melakukan sesuatu yang mendasar, yaitu disiplin dalam pencatatan. Ya. Perjuangan yang besar itu jangan sampai gagal karena kita tidak mau melakukan pencatatan, disiplin dalam melakukan pencatatan, disiplin dalam melakukan pengaturan, disiplin dalam melakukan manajemen keuangan, ya, memisahkan tadi. Jangan sampai sayang waktu yang Anda keluarkan untuk bisnis Anda, mengorbankan waktu keluarga di awal-awal gitu ya, mengorbankan waktu kebersamaan ya dengan anak-anak gitu ya, lalu akhirnya siang malam ya memikirkan bisnis itu ya, membuat sebuah strategi yang baik gitu ya, sehingga akhirnya mungkin omsetnya bagus gitu ya, tapi itu akan hancur ya ketika kita tidak disiplin dalam melakukan pencatatan. Artinya apa? Artinya ini penting banget loh untuk dilakukan oleh kita semuanya. Ini nggak boleh enggak, sekali lagi, tidak boleh tidak. Ini penekanan, ini mindset. Yuk kita rubah mindset kita ya, bahwa pencatatan itu sangat penting. Pak, saya nggak bisa melakukan pencatatan akuntansi. Nggak ada masalah. Apa sih susahnya ya? Apa sih susahnya mencatat pengeluaran, mencatat pendapatan ya, lalu menghitung HPP dan yang lainnya. Nanti kita akan coba ajarkan. Semuanya mudah kalau misalnya kita disiplin. Ya, nanti akan saya berikan kuncinya seperti apa, cara mudahnya seperti apa. Ya, tidak ada yang tidak mungkin dan setiap pebisnis harus bisa melakukan ini. Ya. Kalau misalnya yang sudah punya karyawan, oke, harus ditetapkan satu karyawan untuk melakukan hal ini. Ya. Ketika Anda belum punya karyawan, maka lakukan ini sendiri. Ya. Lakukan setiap waktu di mana di setiap hari ada waktu tertentu yang kita siapkan untuk mencatat itu. Ya. Setiap hari melakukan bisnis, setiap hari melakukan pencatatan. Ribet. Saya lebih baik memikirkan bagaimana omset. Oke, itu betul, memang betul. Ya. Tapi omset Anda bagus, sekali lagi,
Anda tidak punya pencatatan, ya, Anda jadi akhirnya sembarangan melakukan pengeluaran, Anda akhirnya tidak tahu sudah berapa uang yang Anda keluarkan untuk melakukan bisnis Anda, sehingga akhirnya walaupun omsetnya besar tapi Anda ternyata tiba-tiba biaya Anda sangat besar. Hancur bisnis Anda, hancur bisnis kita, ya. Apa yang mau kita andalkan, apa yang mau kita banggakan? Padahal kita punya impian yang besar, kita ingin punya harapan yang besar untuk bisnis kita, ya. Apa yang kita harapkan itu, apa yang kita impikan itu akan hancur, ya, ketika kita tidak memiliki pemahaman yang baik dalam pengelolaan keuangan, ya. Penting pemahaman ini supaya akhirnya kita akan sangat disiplin mengetahui pengelolaan keuangan ini menjadi bagian terpenting dari bisnis kita. Nah, teman-teman, pengalaman-pengalaman yang saya alami selama 12 tahun, dan akhirnya banyak bersentuhan sekarang dengan teman-teman pebisnis baru, ya, UMKM, startup dan yang lain sebagainya. Ini saya lihat banyak yang bermasalah dengan manajemen keuangan. Sayang, dan saya tidak rela akhirnya kalau teman-teman yang berjuang begitu giginya, begitu luar biasanya, ya, bisnisnya tidak tumbuh, bisnisnya tidak baik hanya karena dia tidak memahami bagaimana pengelolaan keuangan. Dia tidak tahu sebenarnya bisnisnya itu untung atau rugi. Dia tidak tahu sebenarnya bisnisnya itu biayanya lebih besar dari pendapatannya atau tidak. Karena sekali lagi ini akan menjadi sebuah permasalahan besar. Nah, teman-teman, ya, bagaimana kita memiliki bisnis yang besar dengan manajemen keuangan yang baik? Itu yang pertama yang dapat saya sampaikan, ya. Poin pertama, nanti poin kedua kaitannya dengan neraca, mencatat semua permodalan, sumber uang yang kita dapatkan untuk melakukan bisnis, ya, sehingga akhirnya kita tahu bagaimana posisinya setiap bulan, bagaimana posisinya setiap tahun, bagaimana posisinya untuk 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan yang akan datang, sehingga akhirnya kita tahu bagaimana posisi permodalan dan juga harta kita. Itu saja, kita akan ketemu di next video terkait dengan neraca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.